dari 91 lulus, Terus akhirnya 93 ikut baru pelatihan di Selamat kerja. Center Surabaya. Oke, Itu ada 313 peserta disebar di 27 provinsi. Pelatihan untuk penguatan masyarakat, peningkatan SDM, sumber daya manusia, terutamanya di pendampingan transmigrasi. Contoh, kalau orang sana itu bilang Sentolop, kata orang Iya. Jawa kan senter. Center. Jawa Timur center. Nah, Sentolop. kalau orang lokal apa aja? Kisah inspiratif. Kisah motivatif. Kisah inspiratif. Kisah motivatif. Kisah. Halo Kowasta semua. Jumpa lagi sama aku Erik si buta visioner. Ya hari ini aku sendirian sih Kowasta gitu. Yang biasa aku ditemani sama teman-teman cowok atau cewek. Ini pada nggak ada. Pada liburan semua sih. Parah aku ditinggal ngepodcast sendirian di sini ya. Tega bener. Emang kalau udah pada punya keluarga emang gitu sih. Suka lupa sama temen-temennya. Tapi bintang tamu kita hari ini sebetulnya aku kenal bintang tamu ini masih belum lama banget lah gitu loh. Ketimbang narsum sebelum-sebelumnya gitu. Aku kenal beliau ini berapa ya? 2023 kayaknya. 2023, 2 tahun yang lalu kayaknya. Masih belum lama lah pokoknya. Tapi dari perjalanan hidupnya, wah keren lah pokoknya. Keren, enggak masuk akal loh. Kalau buat orang awam itu enggak masuk akal. Tapi langsung lah tak kenalkan lah. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Mas Erik. Terima kasih Mas. Terima kasih bisa bergabung ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak udah berkenan datang ke sini gitu. Saya mungkin Pak bisa dikenalkan diri dulu Pak. Jenengan siapa, kenal saya gimana gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Erik. Ya, kalau namanya sih ya nama biasa ya, Heri Laksono ya. Ya, kebetulan domisili di Kelurahan Semampir, Kecamatan Keraksan, Mas. Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Ya, status istri baru 1. Anak 2 dan cucu 1 Mas Erik. Ya, kebetulan sudah punya cucu ini. Ya, berarti masih ada opsi nambah semua itu Pak, istri, anak dan cucu. Ya nunggu teman 1. Ya kebetulan mungkin di depan saya ini Mas. Ya enggak tahu ya, kapan. Itu ya. Itu ya kapan nanti ya, mudah-mudahan saya masih sempat ini ya. Amin. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Ya, jangan lama-lama lah ya. Doakan ya Pak ya. Doakan ya Pak. Selalu berdoa. Ya, oke. Ya, sementara itu dulu Mas Erik. Oke, siap Pak Heri. Jadi kuasa semua, aku kenal Pak Heri ini di salah satu program lah waktu itu gitulah. Pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Iya, pemberdayaan masyarakat begitulah. Tapi Pak sebelum ke situ Pak, saya tuh jujur pengen tahu latar belakangnya Pak Heri. Dulu itu gimana ya Pak? Maksudnya kok bisa Pak Heri terjun di pekerjaan pemberdayaan masyarakat ini? Apakah emang basic pendidikan Pak Heri dari sekolah, dari kuliah emang sejurusan gitu Pak dengan pekerjaannya atau gimana Pak? Ya kalau diruntut ke belakang Mas, memang ya hal yang mustahil gitu Mas Erik ya. Bisa gitu ya karena saya bidangnya itu kan ekonomi. Ekonomi, kebetulan tahun 87 itu pemerintah membuka peluang besar untuk BPR Mas, Bank Pekreditan Rakyat. Dengan modal 50 juta sudah bisa membuka BPR. Jadi saya mengambil jurusan ekonomi, lantilalah setelah lulus 91 moneter Mas. Moneter, Krismon, dan BPR itu gulung tikar semua. Lah, seperti itu. Tahun 93 kebetulan di Disnaker itu ada pengumuman ya. Iya. Kerja di luar Jawa. Transmigran gitu Pak? Bukan, pendampingan.
pendampingan Oh, dolar Jawa itu di 30 waktu itu 27 provinsi ya, masih 27 provinsi Timur iya, Timur iya. itu Masih Timur-Timur masih ya. Timur Timur masih ikut. Ya, 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 Waktu ya, itu ya. ya daftar lah ke Disnaker ya memang kalau memang nasib ya Mas. Nyoba Pak awalnya itu. Nasib nyoba dengan teman seperjuangan sebetulnya Iya, ya. ya. Dengan kalau istilah film itu ada film apa Three Musketeer ya. Oh, Tiga pejuang tiga gitu pejuang lah. ya. Sebetulnya di Disnaker sudah tidak ada peluang. Saya Oke. pulang, setelah itu teman satunya ke rumah. Sudah sekarang berangkat ke mana saya gitu kan. Heeh, heeh. Lah ayo ikut ikut pendidikan ini di Islamic Center Surabaya selama 1 bulan. Oke lah. Ya waktu itu ya ndak punya tas, pinjem tas, Mas, akhirnya ya sudahlah, yang penting berangkat dulu. Berangkat ya, Tapi ya. waktu itu saya sudah ya istilahnya lulus sudah 2 tahun Mas, tapi belum dapat kerja ya. Dari 91 tadi tuh ya, Pak, ya? Dari 91 lulus, Terus karena 93 ikut baru pelatihan di Islamic kerja. Center Surabaya. Oke, Itu ada 313 peserta disebar di 27 provinsi. Oke. Bentar, Pak. Saya potong ya, Pak. Ya, ya. Itu pelatihan apa ya, Pak? Pelatihan untuk penguatan masyarakat, peningkatan SDM, sumber daya manusia. Terutamanya di pendampingan transmigrasi. Tahun 93. Oh iya, iya. Jadi sasaran utamanya itu daerah-daerah transmigrasi mulai dari Sumatera, 3T. Sulawesi, Kalimantan sampai Papua. Bahkan ada teman saya wanita itu milih Papua. Sengaja milih. Sengaja milih itu. Kebetulan saya ditempatkan di Palembang, Sumatera Selatan. Oh, tahun 93, Pak. Tahun 93 Ke Palembang. Itu jadi ya kebetulan masih bujangan Mas. Ya, ya, ya. Bujang waktu itu. Masih bujang, ya. Berangkatlah kami bertiga ini. Oke. Yang 2 teman saya ditaruh di Riau. Oh, beda. Berpisah kami setelah pelatihan 1 bulan kami berpisah. Oke. Itu awal mula Ya. saya terjun di program pemberdayaan. Iya. Seperti itu Mas Erik. Berarti nggak ada Pak ya, nggak ada apa namanya? Sinergi sebetulnya dari background nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada dari segi pendidikan, ekonomi langsung ke situ nggak ada. Tapi kebetulan Mas, ya. Waktu itu ada 2 orang. Ada 2 orang yang satu harus ekonomi, yang satunya pertanian. Apa ini maksudnya nih, Pak? Ya ini 2. Jadi dalam satu lokasi itu harus ada 2 orang. Oh, ada bidangnya sendiri. Ada bidang. Jadi kami dalam satu kabupaten ditaruh 2 orang, satu ekonomi, satunya pertanian. Ya nanti yang ekonomi ini memajukan KUD. Oh, koperasi unit desa. Di daerah transmigrasi, yang satunya ini memajukan pertaniannya. Nah, seperti itu Mas. Oh, ya. Program awal saya. Jadi itu ternyata masih ada hubungannya ya Pak, ternyata. Ya masih ada. Masih ada meskipun jauh. Ya. Seperti itu Mas Eri. Saya pikir Pak awalnya itu background Pak Eri ekonomi nih, pas kuliah terus pas kerja ya udah pure sosial aja, udah pendampingan sosial seperti yang aku tahu sebelumnya gitu Pak. Di masyarakat ternyata ada bidang-bidangnya juga ya. Ada bidang-bidang sendiri Mas, itu pun ditentukan sudah sama pemerintah daerah. Seperti itu. Tapi tetap jauh Pak sama apa yang Pak Heri dapatkan pas kuliah dulu Pak. Sangat jauh beda Mas. Sangat jauh Pak. Apa yang didapatkan di bangku kuliah sama prakteknya jauh beda. Soalnya yang kita hadapi sekarang kan orang Mas. Masyarakat. Jadi kalau pemberdayaan itu yang dihadapi itu manusia. Sumber daya manusianya. Dan itu enggak ini Pak ya. Bukan hukum pasti ya. Enggak hukum pasti. Jadi ya harus kita bisa menyelesaikan masalah. Ya. Dari soalnya keadaan lokasi sana ya. Ya kebetulan daerah dampingan saya ini ada 5 suku Mas. Yang berbeda ya. Ada dari Bali, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Barat, ada Jawa Tengah. Satu penduduk lokal Pagar Alam Sumatera Selatan 5 orang. Dan ini pun bahasanya berbeda-beda. Di satu sisi kata orang Jawa itu baik,
Ya. Tapi kata orang lokal itu jelek. Oke, paham. Bisa saya Karena contohkan di sini ya. ya, misal Nah, Pak. contoh, kalau orang sana itu bilang sentolop, kata orang Iya. Jawa kan senter. Center. Jawa Timur center, Nah, Sentolop. kalau orang lokal maaf aja itu kemaluan laki-laki. Inilah. Jadi kan saya harus bisa menyatukan 5 bahasa ini. Ya. Nah, jadi alhamdulillah selama saya 3 bulan di sana Ya, Pak. menguasai 5 bahasa ini. Gitu loh. Nah, jadi itu. Jadi nanti misalkan apa ya? Ya, jadi sebetulnya pemicu permasalahan itu ya dari hal sepele. Ya. Nah, Dari hal contoh. komunikasi sehari-hari aja, Pak. Nah, biasanya, contoh Pak, ya. seperti orang lokal sana, keset ya. Pak. Sama kesetnya Jawa kan beda. Bahan Keset, keset kalau orang Makna, Jawa, Pak? kalau keset orang Jawa itu biasanya kan harus bersih saki ya. Ya. Nah, kalau keset orang Sumatera Selatan itu pergi. Oh, berbeda Anggap bahasa. saja ada orang anak kecil datang. Ya, Pak. Keset gitu loh. Ya. Ngale, Mas. Oh, padahal dia suruh bersih kaki. Nah, ini Ya. memang harus dipelajari betul pada waktu pendampingan itu. Soal kultur yang Kultur, berbeda, ada bahasa, budaya ini kita harus bisa nyatukan. tradisi. Itu awal saya ikut pemberdayaan. Ya. Gimana, Pak? Pak Heri kan cara beradaptasi dengan lingkungan baru gitu, Pak. Satu, jangan malu. Intinya Oke. jangan malu. Satu, begitu kita lihat aja orang itu mau apa, yang dimaksud ya kita tirukan aja meskipun salah. Walaupun salah. Selama kalau gini loh Mas, kebanyakan kalau di luar itu kalau kita itu tidak menguasai bahasa mereka, itu kita dianggap penjajah. Oh gitu ya Pak? Iya. Oke. Kalau kita sudah menguasai bahasa mereka ya kita itu dianggap wah ini saudara saya gitu loh. Makanya faktor bahasa budaya itu memang kalau kita pendampingan di masyarakat ya memang harus pelajari. Memang di bangku sekolah, di pelatihan enggak ada. Itu ya titik tekannya di situ. Itu pure ya Pak ya, eksperimen di lapangan aja ya Pak? Iya, nanti kan mengalami sendiri tuh kita menghadapi masalah Iya. kita ngalami sendiri. Berarti sampai saat ini Mas Pak Heri kan udah cukup lama tuh, udah dari 93 sampai sekarang. Iya. Mesti beradaptasi terus dengan lingkungan kerja yang baru dong Pak, kayak gitu Pak? Iya, kalau apa juga, Mas, yang saya sebutkan tadi itu faktor bahasa ya. Faktor bahasa kita harus menguasai ya, harus belajar. Bahkan saya ini kadang kan program ini di 3 fase sama Mas, 3 fase. Fase apa itu Pak? Fase yang pertama itu kita mendampingi non anggaran. Non anggaran Pak? Enggak ada uang, kita enggak dikasih uang. Di fase kedua kita dikasih uang. Iya. Di fase 3 kita sudah dikasih uang tapi bicara masalah peraturan. Masalah peraturan. Contohnya kalau di 3 tahun pertama saya di Sumatera Selatan itu, Iya Pak. ya saya hanya disuruh bagaimana masyarakat itu bisa mandiri. Jadi kalau dulu itu kita kan bikin proposal, dampingi masyarakat, ayo kita ngajukan, kamu butuh apa? Jadi sesuai kebutuhan masyarakat, kita ngajukan ke Prosal, ke koperasi, ke PLN, ke Bank BRI. Tapi nanti tidak dikasih duit Mas. Ya. Dikasih barang. Misalnya butuh alat pencacah peralatannya singkong. Gitu loh. Peralatan pendukung ya, alat-alat pendukung. Alat pendukung. Ya. Dikasih. Tadi kita disuruh cari uang. Oke. Di fase kedua ini ada uang, bahkan satu kecamatan itu sampai satu kecamatan ya, itu dapat 3 miliar. Wah, pendampingannya sekecamatan Pak? Sekecamatan besar banget. Minimal desa yang pernah saya dampingi itu 6 desa, maksimal 26 desa. Nah itulah Mas, dengan dana 3 miliar tadi itu. Nah, ini harus kompetisi mereka itu. Di antara desa-desa itu tadi Pak? Jadi salah satu yang dilihat jumlah penduduk miskinnya. Terus yang kedua ada swadaya enggak. Nah, seperti itu Mas. Terus memang dibutuhkan apa enggak oleh masyarakat. Iya. Nah, jadi karena saya pernah merekap di salah satu kecamatan itu sampai 6 miliar Mas. Satu kecamatan? Iya kan enggak mungkin toh Mas.
Iya, iya. Dapat semua. Dapat semua ya. Ya akhirnya penilaian kompetisi. Ya, Ternyata yang 3 miliar itu yang dapat dari 25 desa itu ya 17 desa. 15 desa seperti itu Mas Eri. Oh iya, iya, iya. Nah, tapi untuk mengerucutkan 15 kan konflik Mas. Iya, ya, pastilah Pak, pasti Pak. Itu ada jurus sendiri Pasti itu. Pak, pasti Pak, pasti Pak. Dimanapun itu kayaknya kayak gitu deh Pak. Apalagi kalau soal ngomongin soal uang ya. Nah, seperti itu. Jadi suka dukanya di situ selama hampir kalau sampai sekarang ya hampir 32 tahunan. 32 tahun, di program 2025 ya sekarang, 93. Iya. Nah, 32 tahunan. Belum lahir ya saya. Ya tapi dinikmati Mas. Iya. Seperti itu. Soalnya emang kalau ilmu sosial langsung praktek ibaratnya ya, Pak. Jadi nanti perlu kita belajar ya. ngalami sendiri Mas. Kalau ilmu sosial. Ya Pak ya. Soalnya di masing-masing daerah itu mesti ada yang apa ya? Gak kebayang sih Pak. Siapa? Orangnya ada yang enak, juga ada yang enggak mau mengalah itu ya seperti itu memang tantangan kita terberat di pemberdayaan yaitu. Paling jauh Pak selama ini kemana Pak Heri? Ditempatkan di mana? Ditugaskan di mana Pak? Ya kebetulan selama 32 tahun ini paling jauh di Sumatera Selatan itu. Oh di situ paling jauh. Di akhirnya ya di luar Kabupaten Probolinggo. Oh. Mulai dari Madura. Ya. Di Pamekasan, Ponorogo, Lumajang, Jember, Gresik. Nah, ini sudah semua. Ya terakhir ya alhamdulillah Mas ke rumah. Di Probolinggo ya. Sekarang ini Pak. Ya, sekarang ini. Alhamdulillah. Enggak pernah ke Pak, Kalimantan, Papua, Sulawesi gitu enggak pernah Pak? Ya sebetulnya ingin sih dulu. Dulu ya. Dulu karena ya waktu itu setelah saya 2 tahun di Sumatera Selatan ya kebetulan kok ya sama mertua disuruh pulang gitu loh. Akhirnya menikah. Oke. Nah, gitu Pak. Masuk nikah ya. Akhirnya menikah. Jadi keluarga itu saya bawa ke sana. Oke Pak, bentar Pak. Biar jelas sih Pak. Hari tadi kan berangkat ke sana 93 masih bujang tadi kan. Bujang. Bilang bujang 2 tahun di sana kan. Nah kok udah tiba-tiba disuruh pulang mertua, kapan nikahnya ini Pak? Pas kapan? Belum nikah. Belum. Iya, pulang disuruh nikah. Berangkat ke sana selesai program pertama itu Pak Heri pulang. Iya. Balik Probolinggo Pak berarti? Ya dari Probolinggo. Sebenarnya kalau apa ya? Kalau saya lihat ke sana itu ya apa ya? Saya sudah menunggu hampir 3 tahun gitu loh. Maksudnya gimana Pak? Menunggu kan 3 tahun? Calonnya saya masih sekolah. Berarti sudah punya calon sebelum Pak Heri bekerja. Ya, sudah punya calon. Oke. Jadi saya tinggal ke sana, lulus, terus saya nikah. Begitu. Calon istri pada waktu itu Pak ya? Ya, sana. Selesai sekolah, Pak Heri nikah. Ya, gitu. Oke. Pak, mohon maaf nih Pak ya. Kok apa ya maksudnya? Sebelum berangkat nih kan Pak ya? Iya. Sebelum berangkat Pak Heri udah punya calon. Terus akhirnya kerja selama 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun. Di Palembang tadi ya? 2 tahun. 2 tahun. Ketemu banyak orang, banyak masyarakat, segala macam. Tentunya juga di sana juga ada perempuan gitu loh Pak. Pastinya ada dong. Ada Mas. Lebih cantik lah. Yang apa? Godaan-godaan itu kan masih ada kan Pak? Bukan masih ada. Memang ada. Memang ada. Ya. Emang enggak Pak, enggak sempat berpaling ada ya pikir apa ya? Kalau gimana Pak? Iya Pak. Kalau kita ya enggak tahu juga ya Mas ya, masing-masing personal kan punya punya ini sendiri. Di sana itu kalau masalah kehidupan bergaul lah maksud saya, bukan masalah bergaul ya. Bergaul sehari-hari di sana itu sangat bebas Mas. Maksudnya bebas itu ya kapanpun kita mau berkunjung mesti disilahkan gitu loh. Bahkan waktu itu kan ya banyak guru-guru yang sudah PNS itu masih ya bujang-bujang semua Mas. Pada waktu itu. Nah itu Pak gimana? Nggak tergoda gitu Pak? Ya gimana ya bilang nggak tergoda, ya tergoda juga sih Mas. Tapi ya sudah komitmen ya harus kembali. Harus kembali ya
Soalnya kalau di sana, kalau di luar itu istilahnya gini, Mas. Kalau orang dari Jawa, Ya. itu biasanya orangnya rajin-rajin. Oh, persepsi orang Orang sana. sana. Heeh, jadi iki wong Jawa iki wis sregep iki anu gitu loh. Ya, jadi beda budaya, Mas. Kalau di sana Ya. itu yang laki-lakinya itu agak-agak apa ya, bukan males lah. Kerjaan ini lebih banyak ke perempuan. Oh, Beda dengan kultur gitu. kita toh. Kalau kita Oh, kan yang iya, kerja iya. kan yang laki. Laki, ya. Nah, jadi lek ono wong Jawa, wah, dari kultur aja gitu. itu aja udah beda ya, Pak ya. Nah, beda. Padahal kita dari kecil kayaknya ditekankan kalau laki-laki ya Ya, wajib menafkahi apa agak di beda, kulturnya agak beda. di agama pun kan juga seperti itu, Pak, yang saya Iya, tahu ya, Pak ya. agak beda. Laki-laki seperti itu pelindung apa segala macam. Ya, seperti itu. Sempat ya, Pak. Ya sempat juga sih, Mas. Sempat ya, Pak. Ya karena sudah bawa ilmu kayaknya ya. Oh Ya, iya, bisa jadi, baru tahan bisa godaan jadi. gitu ya. Ya itu Pak, maksudnya kok bisa gitu Iya, Pak iya, kan iya. kayaknya sekarang Ya, kayak ya susah kebetulan banget saya gitu di loh. sana juga punya apa, Mas? Bapak angkat lah, kakak angkat ya. Kebetulan kakak angkat saya itu juga kepala UPT, Di sana. kepala dinas itu. Jadi kalau ada permasalahan ya saya lebih banyak cerita ke kakak angkat itu. Kakak angkat saya. Ya. Itu. Tapi enak, Mas, kalau kita kerja di pemberdayaan itu. Soalnya kan apa ya? Apa Pak, ketemu orang baru terus gitu atau Nah, atau apanya, Pak? situasinya berubah-ubah terus. Enggak selalu Enggak selalu di ketemu belakang meja. Setiap hari bertemu orang yang berbeda. yang berbeda karakter. Iya, karakter berbeda, kemauan juga berbeda. Bayang 25 desa. Iya sih, Pak. Seperti itu. Seperti itu, Mas Erik. Jadi ya wes, ya bagaimana kita menyesuaikan. Iya. Ya yang penting satu, Mas, dinikmati. Nah, ini proses menjaga hubungan ketika pas jauh gitu gimana Pak waktu itu Pak? Dengan ada yang godaan-godaan itu Pak gitu. Komitmen, Mas. Udah itu aja ya Pak Erik. Komitmen. Bahkan saya dalam hati itu setelah saya 2 tahun, Iya Pak. tahun ke-2 saya balik sudah. Dan saya balik, saya ngantarkan istri. Nah, bahkan setelah pulang saya balik lagi masih setahun lagi di Sumatera Selatan itu. Bahkan waktu itu saya baru pulang 6 bulan kemudian, Mas. Oh, Baru 6 bulan ketemu keluarga lagi. Nah, dari pengalaman itu setelah pindah ke Jawa, ya sudah, itu sebagai komitmen. Jadi istri saya itu sudah mendukung penuh. Oke. Sudah mendukung penuh terkait kok apa ya? Jable ya, Mas ya. Apa ini jable? Jarang dibele gitu lah. Oh. Iya. Jable. Istilahnya jable. Ya, jarang dibele atau kalau sekarang Bang Toyib ya, jarang pulang. Ya, selama 32 tahun itu, Mas. Ya paling enggak saya di rumah bertemu sama keluarga hanya 2 malam. Selama 32 tahun. Luar biasa ya. Ini Pak. Tadi sempat Pak Heri juga bilang kalau sempat balik untuk menikah, terus sempat boyong istri juga tadi kan. Setahun Pak atau berapa lama tadi? Setahun ya. Boyong istri kembali ke sana, terus dikembalikan kembali lagi ke Probolinggo ya. Selama akhirnya Pak Heri langsung balik lagi. Oh, kisah Pak ini Pak, boyong istri ke sana. Alasannya kenapa Pak? Karena takut godaan-godaan tadi. Enggak, waktu itu kan istri saya hamil. Hamil anak saya yang pertama. Pas merantau di sana lagi tuh. Iya, saya hamil 6 bulan, saya balik ke Jawa. Antar ke sini, Pak. Iya. Emang seperti itu. Ya, berat juga ya, Pak ya. Oh ya, aku membayangkan. Iya, waktu itu kan masih belum ada jalan tol, Mas. Iya sih. Wah, itu yang bikin jadi saya perjalanan darat itu 3 hari 2 malam. Baru nyampe lokasi. Jauh ya Pak? Iya, jauh ya Pak? Iya, jauh sekali Mas. Sekarang enak sudah. Iya. Di mana di Sumatera kan enggak ada jalan lurus Mas. Oh iya Pak? Iya, lurus 2 kilo belok
lagi lu belok lagi. Kan melewati gunung-gunung, Mas. Oh, gitu ya. Iya, di Laut Sumatera seperti itu jalannya. Emang kontur tata kota ya, gitu ya? Tata ya, jalan apa sih namanya? kontur anunya, jalannya Kontur seperti jalan, itu. Ya, kontur jalan. berbelok-belok. Oh. Beda banget sama di Jawa berarti. Oh, kalau di Jawa kan lurus, Mas. Kalau Sumatera itu Oke, jalannya oke, berputar-putar terus, oke. belok-belok. Iya, Pak. Terus tadi pas istri kembali ke Jawa nih, Pak. Lahiran istri berarti di sini, Pak, di Jawa. Lahiran di Jawa. Di Probolinggo ya. Pas lahiran saya balik. Pas momen lahiran itu Ya, Pak pas sempat momen lahiran saya mendampingi sempat istri, Pak. mendampingi istri. Oh, Saya izin ke kakak angkat itu. Iya, ya. Ya mau balik dulu. Anak pertama itu, Mas. Oke. Terus sempat diboyong nggak, Mbak, anak dan istri? Sempat boyong lagi nggak? Nggak pernah Pak Eri bawa ke sana. Sudah enggak bawa ke sana. Kasihan. Saya yang ngalah pulang ke Jawa. Berarti nggak ada momen Pak Heri itu sempat boyong anak dan istri ke sana. Cuman istri doang di awal itu. Gimana Pak? Maksudnya perasaan sebagai bapak gitu loh, Pak. Ya ngerasa kangen ya wis tetap ada, Mas. Nah, apalagi alat komunikasi pada zaman itu kan masih belum secanggih sekarang. Nah itu saya terima surat dari istri itu 1 bulan kemudian. Ya Allah. Jadi kan dari kecamatan itu kalau ndak ada orang Ketran ya ndak dibawa suratnya. Oh gitu sih. Iya, sistem gitu. Jadi istri kirim surat 1 bulan yang lalu baru saya terima. Oke. HP masih belum ada. Iya. Pure surat-surat aja. Surat 1 bulan baru nyampe. Ya Allah. Seperti itu, Mas. Kalau daratan seperti itu. Gimana ya gitu. Iya, seperti itu ya. Sudah dinikmati. Perasaan Pak Heri pada waktu itu selain kangen, ada rasa sedih juga ya enggak sih, Pak? Sedih atau ya kebetulan teman-teman partner saya satu lokasi ini, Mas, orang Jogja itu. Orang Jogja. Kenal kayaknya aku. Orang Jogja ya di daerah Mas, Selo Pamioro. Makam raja-raja itu enggak pulang. Ya, nangis, Mas. Pas waktu itu momen lebaran, Mas. Karena lebaran enggak balik. Oh iya. Hari raya Idul Fitri saya di daerah Taman berdua. Aduh. Sama teman Jogja itu. Iya, wes ya nangis sendiri berdua. Ya. Ya sudah. Namanya itu teman saya itu Akudi. Apa itu, Pak? Nama teman saya. Oh, namanya Akudi. Ya, itu. Akudi. Ya, itu teman-teman itu teman seperjuangan itu. Karena saya enggak balik, dia enggak balik juga. Lebaran. Lek awakmu ndak mulai, aku ya ndak mulai. Ya sudah berdua. Ya sepi orang Tran balik semua. Ya transmigran balik ya, Pak. Jadi saya berdua jaga Tran, kalau ndak saya jaga takut hilang rumah-rumah itu. Oh iya. Itu Pak, jujur aku sedih ya, Pak, dengerin itu. Iya seperti itu. Pas hari raya saya ndak balik itu sama teman. Ya Allah. Lebaran sendiri. Oh ya wes sudah diem sama anak keluarga. Aku itu. Ya seperti itu kalau kerja di rantau ya. Ya dinikmati. Iya. Terus itu Pak, apa namanya? Kan Pak Heri udah ngerasain aku nggak tahu ya maksudnya Pak Heri gimana ya, maksudnya kalau aku kan membayangkan aja nih Pak gitu loh. Gimana sedihnya perasaan Pak Heri pada waktu itu kan menurutku ini Pak ya. Iya enggak apa-apa. Pak udah pasti pekerjaan yang kurang nyaman lah menurutku ya Pak ya. Jauh dari anak istri, apalagi di momen lebaran yang harusnya kita tuh kumpul akhirnya kita harus jauh-jauhan. Nah tapi kenapa Pak Heri kok masih tetap bahkan 32 tahun loh. Begini Mas. Ya. Kenapa, kalau saya sudah ya masing-masing orang kan punya pandang hidup ya. Punya apa ya? Harus gimana? Prinsip hidup ya. Prinsip hidup. Kalau prinsip saya itu bukan saya enggak bekerja, Mas. Terus Pak, bertamasya saya. Masya Allah. Ya, kalau saya itu kerja, Mas, bilang kerja ya. Satu Sumatera. Terus kalau sudah balik ke Jawa itu misal Ponorogo ya. Itu kalau naik bus saja perjalanan 8 sampai 10 jam, Mas. Saya baru nyampe. Selama 5 tahun. 5 tahun saya itu. 5 tahun. Tiap minggu pulang, Pak. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sudah 5 tahun. Jadi saya kalau ya sama, hampir semua pertanyaan seperti yang tanyakan Mas Erik. Enggak bosen tah? Enggak kesel tah gitu ya.
Ya. Saya bilang, saya ke sini tuh rekreasi saya gitu kan. Saya jiwanya saya rekreasi, saya nikmati betul. Ya waktu di sana selama Senin sampai Jumat tuh kerja ya sudah. Ya udah ya Jumat, itu. Sabtu, Minggu ya saya rekreasi sudah. Oh, mindsetnya Ya udah mindset saya itu jadi siapkan disiapkan rekreasi. tamasya aja. Tamasya aja rekreasi. sudah. Kalau itu saya yang pas sama Erik kerja Pak enggak capek Iya, Pak, kok iya. sampai bertahan. Iya. Nah, kalau di Pasti nggak bakal daerah sampai 32 tahun ya, Pak. kalau di daerah sini kan ada namanya ilmu itu ya, ilmu rawa-rontek itu ya. Wah, iya. Nah, di Penggal nyambung lagi. ya. Ya saya seperti itu Mas. Iya. Nah, saya seperti itu. Iya. Jadi dari atau berhenti satu ya siap-siap nanti Iya. bisa nyambung enggak kan gitu. Iya. Oke, Pak. Itu perasaan Pak Heri udah mindset udah dibentuk seperti itu. Akhirnya apapun kondisinya tetap aja seneng toh, Ya Pak, tetap gitu. aja seneng gitu loh. Tetap aja seneng. Jadi enggak ada perasaan aduh. Ya tapi kalau sudah aduh kerja rek sesuk Aduh, ya. Nah, sudah susah. Nah, saya sudah mindset itu. Saya intinya bersenang-senang gitu aja Mas. Ya. Tapi kalau dari ini Pak, dari perspektif istrinya Pak Heri pada waktu itu ada nggak sih Pak bujuk rayu gitu Pak? Wis tamas sudah kerja cedek kene wae Mas, enggak ada karo anak bojo ngono. Engko kamu sampean kecantol. Ya kan ada juga ya kekhawatiran seperti itu gitu. Ada Mas, Gimana ada ya mesti ya. Istri itu ya apa namanya ya bilang kok boyo golek kerja sing cedak, ndak usah ado-ado gitu. Ada ya Pak? Nah, ya memang seperti itu. Ya saya bilang saya sudah berupaya gitu loh. Ya masukkan apa CV kemana-mana cari yang dekat. Nah, tapi kok yang diterima yang jauh gitu loh. Betul loh. Saya inginnya sih Probolinggo, Pasuruan yo atau Situbondo gitu. Tetangga Probolinggo lah intinya Pak ya. Tetangga Probolinggo tapi malah yang dilempar yang jauh-jauh Mas Erik di Jawa. Deket-deketnya Jawa Timur tetap 10 jam. Ya 10 jam seperti itu. Jadi kan apa ya? Ya istri sudah. Terus istilahnya Mas sama keluarga itu apa Mas? Jujur Mas. Ya. Jujur dimanapun kita berada di situasi apapun ya kita masih tahu ke keluarga kondisi ya apa. Ya kita lagi gimana di desa ini lagi ada masalah ini gitu. Jangan sampai dapat kabar dari orang lain. Oh iya. Jadi itu juga saya bangun sama keluarga saya. Keterbukaan apapun. Itu Pak ya. Nah, ya sudah. Ya kalau awal-awal menikah dulu Mas, ya yang disampaikan Mas Erik tuh ya memang ya apa ya? Iya. Karena gitu keluarga. Iya, jadi kan kalau saya istilahkan itu kan apa? Ya. 5 tahun ketiga ya. 5 tahun ketiga kalau itu sudah kita lewati aman kan gitu. Jadi istilahnya enggak tahu ya ini Mas apa pemahaman saya. Iya Pak. Apa baratayudanya berkeluarga itu kan 5 tahun pertama itu kan. Ya, saya pernah dengar itu Pak. Nah, itu katanya gitu katanya. Nah, 5 tahun pertama aman, sudah lanjut 5 tahun kedua. Justru di 5 tahun ketiga ini kan yang apa? Tantangannya paling berat. Oh, justru gitu Pak ya. Iya, soalnya kita kan sudah kalau sudah keluarga kita sudah punya momongan. Nah, di situ kan banyak sudah harus gini. Kalau fase ini ketiga ini sudah kita lewati aman. Ya alhamdulillah saya sampai sekarang aman. Alhamdulillah. Tuh, jadi ya itu sudah jujur. Kejujuran, saling komitmen itu. Itu keterbukaan ya itu. Dengan istri gitu. Dari keluarga juga ada juga Pak yang nggak mempengaruhi. Pak Heri gitu. Sebalik aja tunggu ya. Iya semua kan. Gitu. Saya keluarga banyak Mas, keluarga besar Mas. Saya satu saudara itu 12 orang. Oh banyak ya. Udah bisa main 12 bola orang ya 12 orang. Enggak? Ya apa kebetulan yang paling jauh itu saya. Dari 12 saudara itu yang keluar dari Probolinggo cuma saya. Ibu saya itu sampai nangis kok. Lapo tole kerja kok adu-adu gitu. Kok jauh kerjanya. Cari yang deket-deket aja. Ya sudahlah saya bilang doakan aja Bu gitu saya. Mudah-mudahan anakmu selamat gitu. Ayo Mas. Oke. Iya. Tetaplah ya Pak. Masih ada faktor beban lah ya Pak. Bukan beban siapa ya?
harapan dari Iya, keluarga lah ya, Kalau istri, iya keluarga. istri keluarga harapannya ya Pengen yang ingin bareng-bareng dekat deket, ya karena keluarga, kemauan saya gitu. juga kekeh. Udah Hmm. saya berangkat gitu. Berangkat sudah. Nah, Iya, saya coba minta doa restunya gitu aja sudah. ini Pak, terus gitu alasan Pak Heri ya buat terus bertahan gitu Pak di pekerjaan pemberdayaan ini, itu apa Pak gitu loh? Kan padahal udah ada faktor-faktor yang tadi Pak Heri ceritakan lah ya, banyak dari lingkungan lah, terus dari keluarga sendiri bahkan yang memberati buat Pak Heri kerja Iya. pemberdayaan Iya. karena jauh itu Iya. tadi. Tapi kok Pak Heri sampai bertahan sampai sekarang itu apa gitu loh Pak? Kenapa kok bertahan ya? Iya. Sekali enggak tahu ini mungkin pengalaman sama. Sekali Mhm. terjun di pemberdayaan. Di pemberdayaan tuh kita tidak pernah puas, Mas. Oh gitu. Tidak pernah puas. Kalau saya menghadapi permasalahan yang rumit, bisa saya selesaikan. Saya ingin tantangan yang lebih besar. Oh. Jadi apa? Kepuasannya di situ. Ya, Ya, kepuasannya di situ bukan apain tuh Pak Heri kok betah di pemberdayaan gitu ya. Iya. Jadi karena apa? Konflik, manajemen konflik setiap menghadapi manusia, menghadapi permasalahan, memecahkan permasalahan. saya bisa memecahkan. Ada Mana? kepuasan nih gitu Pak. Ya itu. Oke. Sama dengan gini Mas. Kalau saya lihat orang mancing ya. Ya. Ngapain lu mancing ke pasar 5.000 dapat ikan? Ya, betul Nah, yang ditanyakan Mas Heri hampir sama. Ya. Ngapain Pak Heri kerja di pemberdayaan? Kerja yang lain kan bisa. Nah, Heeh. justru semakin tantangan semakin besar, itu saya semakin seneng. Oh, akhirnya seperti itu, Pak. Iya, jadi justru saya kalau ndak bisa menyelesaikan tantangan saya kecewa. Ada perasaan itu ya. Nah, bahkan di 15 tahun terakhir itu saya kan ndak menyebut merek ya, program apa ya. Oh ya. Ndak menyebut merek. Ya, boleh. Nah, itu kan ada yang namanya simpan pinjam, Mas. Itu Mas, tantangannya Mas. Kita itu hampir sama tugasnya seperti debt collector, nagih utang. Pak Heri nih, tugasnya Pak Heri. Lah iya kan kalau kan kita ditarget dari atasan. Oh ya. Ndak main-main Mas. Bukan hanya 1-2 juta Mas. Sampai 1 miliar apa? Tunggakan ya sama gimana? Harus selesai dalam waktu 1 tahun. Ayo sampean. Tapi saya tertantang di situ. Iya. Tapi kan istilahnya kalau pekerjaan itu kan tidak ada dosa warisan, Mas. Ya. Paham ya maksud saya? Ya. Teman saya tugas di desa A. Ya toh? Ya, di desa A. Di desa A itu ada permasalahan sampai 1 miliar toh? Ya. Terus saya ditugaskan di desa A. Selama permasalahan itu tetap 1 miliar, berarti saya berhasil. Ya. Bukan itu 1 miliar bukan dosa saya. Dosa ya. Tapi kalau 1 miliar menjadi 1,5 miliar, berarti saya gagal. Dosanya Pak. Paham ya? Ya. Jadi sama pekerjaan dimanapun tidak ada namanya dosa warisan. Oke. Nah, tapi kalau 1 miliar itu bisa menjadi 750, saya berhasil. Nah, berhasil. Itu loh. Ya. Jadi saya mempertahankan di 1 miliar ini aja. Waduh Mas, jangan sampai nambah 1.000 gitu loh. Ya. Paham. Gitu loh. Apa mana aku iso iki 1 miliar jadi 750. Iya loh ya. Ya itu Mas. Ya, luar biasa ya Pak. Kepuasan. Jadi soalnya ya mungkin teman-teman nanti kalau terjun di situ ya di pemberdayaan gitu. Saya juga ada nih temen. Dia itu dulu kerjanya di Mas, CV. Ya. CV bergerak di bangunan yo, properti. Ya. Masih muda Mas, kira-kira usia berapa? 26, 27 tahun ya. Ya. Ya bilang, pertama kerja di pemberdayaan kan asing dia. Ya. Namanya itu Untung kalau enggak salah. Pak Untung. Asalnya Trenggalek. Oh. Kerja 1 bulan, Pak aku tak resign ya Pak. Kalau nyapo to lele, sudahlah. Nikmati aja, ikuti aja dulu. Saya minta kamu 3 bulan dulu bertahan gitu. Ya. Akhir tajak Mas. Tajak ke gunung ya, tajak ngeluluk-ngeluk, tajak nang warung-warung di pinggir jalan itu Mas. Ya. Enjoy dia. Dan akhirnya enjoy Pak. Iya, bulan keempat tak bilang lagi. Ndak resign ale. Ndak Pak. Kayaknya aku punya temen kayak gitu juga. Iya. Kayaknya Pak. Resign ale. Ndak Pak, nyapo wong ngene tok ae.
Aku lho Pak kerja ning proyek iki Pak kepanasan, diuntreng-untreng karo atasan ngene lho. Ning kene awakmu kan tak untreng-untreng le ngono aku. Ya. Ya beda Pak, masih Iya. mari sampean untreng-untreng sampean jak ngopi jare. Oh ngono ta. Ndak lek atene resign ya ndak apa-apa le iki ono materai 10.000 apa 6.000 waktu itu Iya. ya. Waktu itu 6.000 Wah, atau yang 3.000 Lah Mas. iya sampean guyon ae Pak. Ndak apa-apa le ngono. Ini Pak. Ya ta. Tadi soal bertahannya Pak Heri Heeh. bisa bertahan sampai sekarang. Ada faktor ini juga nggak sih Pak? Ya mohon maaf ya Pak ya. Kalau sensitif nanti di Iya. Nyantai aja Mas. Kalau soal finansialnya gitu Pak. Oke. Itu apakah emang besar Pak Heri kok sampai bertahan sampai sekian lama gitu loh. Selain maksudnya kepuasan kayak gitu sebetulnya kan di mana aja kan bisa toh. Iya sama. Kepuasan yang tadi manajemen konflik yang seperti Pak Heri bilang tadi kan Iya. di mana aja ada. Dan nggak menutup kemungkinan di keluarga sendiri kan ada kan Pak gitu loh. Iya. Tapi kok Pak Heri masih tetap betah gitu loh. Apakah karena ada faktor di finansialnya itu juga emang sebesar itu pekerja pemberdayaan itu Pak gitu. Jadi seperti ini Mas Erik, kalau masalah finansial itu relatif Mas. Iya. Masing-masing individu tidak sama. Ya, kalau saya berbicara dari pengalaman ya. Ya. Saya sebelum kerja di pemberdayaan, ya Pak, pernah ngajar Mas. Guru, guru di salah satu madrasah itu gajinya 23 juta ya. Satu bulan. Enggak. Nah, 23.000 Mas. Nah, kalau itu percaya. Kalau itu percaya saya. Kalau enggak mungkin. Jadi saya orang pendidikan juga, tahu Pak. Sekarang kan sudah ada sertifikasi, ini ya enak ya. Kalau saya sama aja. Saya itu dulu saya hanya dikasih sekian jam, jadi satu bulan dapat 23.000. Bahkan untuk naik angkot aja saya masih minta ke bapak ya. Iya. Tapi saya nikmati yang disampaikan Mas Erik itu. Kenapa Pak Heri bertahan di Pemberdayaan ini mungkin salarinya gede kan itu ya? Iya. Jadi saya itu fluktuatif Mas. Jadi fase gini loh Mas. Saya ini kan dari bawah. Maksudnya Pak? Ya dari gaji yang 23 juta tadi itu. Iya. Nah, jadi saya itu banyak bersyukur. Dari 23 juta naik. Kalau saya bicara ya. Boleh enggak Pak? Boleh enggak di-share ini Pak? Nominal. Enggak apa-apa, memang seperti itu. Oke Pak. Naik 500. Oke. Naik lagi, naik. Setelah naik di atas di puncak, turun lagi. Anjlok lagi. Oh iya. Ya, setelah saya menerima puncak anjlok lagi. Bahkan di situ sudah ada dapat inventaris mobil apa itu, mari ngono ngesotne Mas. Oh iya Pak. Iya. Pak ada di kota. Lah, sampean itu. Iya. Bahkan saya ini sempat makan berapa? 2 kendaraan ya. Hah? Pak? Kendaraan tak makan. Kita tol Mas. Oh. Ya. Nah, jadi yang ya. Jadi kok Pak Heri bertahan ya di sini gitu loh. Akhirnya saya makan kendaraan gitu loh. Akhirnya saya sekolahkan kendaraan saya ini buat modal. Ya, sekolah 12 tahun sih Pak. Iya, cepat modal. Kebetulan waktu itu istri ya itu jualan kecil-kecilan. Ya, jualan sih. Bukan Mas, jual baju. Baju-baju daster, jilbab itu istri saya itu. Iya. Kalau saya ya jualan seadanya sudah untuk mencukupi hidup itu. Iya. Jadi betul pure Pak Heri ini emang menikmati aja. Iya, saya nikmati aja. Jadi saya tidak pernah enggak ada sih ngalir aja ya. Makanya kita kan enggak munafik lah. Kita semua butuh menjalani hidup. Tapi bukan jadi motivasi utama Pak Heri. Iya. Bekerja di sini. Iya, jadi motivasi saya pertama aja bukan itu Mas. Iya. Ya seperti Mas Heri sampaikan, sopo sing wong kerja ndak pengin duit gede apa meneh ya. Nah, tapi saya ingat pesan bapak saya. Pripun Pak? Pesan bapak saya seperti ini. Kamu bekerja yang baik. Jangan melihat upah. Itu yang saya ingat. Oke. Upah itu akan mengikuti kalau kerjamu baik. Iya. Itu yang saya pegang.
Jangan mengejar uang, nanti uang Heeh. biarkan uang yang mengejar Ah, dirimu. Oke. bahkan pernah saya diterima di salah satu program pemberdayaan di luar Kabupaten Probolinggo, uang saya tinggal 150.000 untuk bertahan hidup 1 bulan di negeri orang. Emang Tapi ya cukup. Lah kan matematika apa? manusia. Maksudnya enggak cukup. Iya. Nah, tapi matematika yang Gusti Allah. Gusti Allah cukup. Beda udah. Cukup iki 1 seket cukup no iki kon sesasi. Pak bulan depan baru bayaran. Cukup, Mas. Oke. Enggak tahu cukupnya dari mana. Ya kebetulan di sana saya ketemu teman. Ya, ada aja akhirnya. Itulah matematika itu yang kita ada anu. Yang di luar nalar manusia udah. Itu akhirnya, "Wes Pak, enggak usah kos, Pak. Manggon-nggonku ae." Nah, ya Pak, anu Pak. Ya terima kasih. Banyak banget ya Pak. Nah seperti itu. Jadi istilahnya kerja di pemberdayaan ini ya itu pandai-pandai kita Mas. Iya. Beda sama PNS loh Mas. Ya. Lah PNS gajinya cilik, Tetap tapi oleh pensiun. Ya. Lah aku ya rodok gede tapi ndak oleh pensiun. Ya entek Mas. Ya. Nah ya shift Ya. dikit-dikit seperti itu. Oke, Pak Heri. Terus ini Pak, Pak Heri kan udah banyak pengalaman lah, asam, garam, pahit, asin, apalah macam-macam Iya. di pemberdayaan ini gitu loh Pak. Yang terakhir ini sekarang lah ya, ketika aku kenal Pak Heri itu kan udah ada di pemberdayaan yang berhubungan atau yang konsentrasinya itu dengan isu disabilitas. Iya. Ada nggak sih Pak perbedaannya gitu loh Pak antara Pak Heri selama ini di apa tadi pertanian, Iya. simpan pinjam tadi dengan yang isu sekarang yang sampai hari ini Pak Heri masih tetap ada di program itu gitu Pak. Tantangannya, pendekatannya gimana itu Pak menurut Pak Heri Pak waktu itu Pak? Nah, orang-orang disabilitas ini gitu. Ya memang ya terus terang Mas, saya juga sempat terkejut ya. Ya kan enggak tahu kan, begitu saya ditempatkan di Probolinggo itu kan ada yang Pertuni ini apa, ya Muslimat NU ini apa kan gitu. Bisa ya. Bahkan saya yang sempat terkejut itu di Sirlok, masih ingat saya. Di Sirlok kantor Pertuni oleh Mas Rizky ya kalau enggak salah di Sirlok. Gitu. Nah, gini saya cari, akhirnya ketemu. Nah, saya kan tuh enggak tahu kalau Mas Rizky itu netra. Awalnya Pak? Enggak tahu. Loh, jadi yang Sherlock saya tadi kan dari netra saya itu. Bahkan saya waktu itu Sherlock kayaknya enggak tahu ya. Ya. Wah, hebat ini ya. Saya gitu. Komentar saya pertama tuh hebat teman-teman ini. Terus kenal lagi sama Mas Ainul ya. Mas Erik, Mas Vista. Saya kenal semua. Akhirnya kenal semua. Ternyata bukan di situ aja. Ya, disabilitas kan bukan hanya netra. Iya. Akhirnya saya kan hanya ada dalam satu kesempatan ketemu sama Daksa sama Tuli ya. Iya. Ternyata masing-masing geng ya, kalau saya bilang geng ya. Geng netra, geng Tuli, geng Daksa. Ini beda ternyata Mas. Oh gitu ya Pak ya. Gimana kalau ini penilaian saya Mas. Ya. Penilaian saya bukan penilaian orang, terserah nanti orang nilainya gimana. Kalau saya dari ketiga geng ini ya lebih terbuka geng netra ini. Nah, terus ini penilaian saya, enggak tahu penilaian orang. Iya. Justru kalau penilaian saya sampai saat ini itu yang tertutup itu dari geng Tuli. Oh, mungkin Pak, karena ini Pak. Tapi kalau saya kan aja Pak. Tapi Kak saya melihat ya, gini loh. Sama-sama kalau gini loh, kalau mungkin dari itu ya mohon maaf ya. Kalau dari geng Tuli ya, itu kan mungkin dia kan bisa melihat ya. Iya. Tapi kan juga enggak bisa bicara. Komunikasi. Iya, komunikasi verbalnya. Wah, tapi kalau dari netra, ini kan sudah enggak bisa melihat apa-apa. Tapi kenapa mereka itu kok lebih pede gitu loh maksud saya. Ini yang saya tanyakan sebetulnya ke teman-teman nih. Oke, saya. Kenapa lu bisa lepas seperti ini gitu loh. Karena ini sih Pak, biasanya Pak. Ya itu loh. Enggak ya. Saya gini, tapi kalau yang Daksa oke lah. Daksa
kalau Daksa saya lihat orang-orang itu si normal lah. Ya, penglihatan bisa. Ya bisa kan. Saya anggap orang normal masih. Oke. Yang ada ketebasan 2 ini. Tapi Kak, saya kalau bergaul sama teman, ini kok lepas ya orang-orang ini. Sampai ya amun sewu podo-podo. Wah, ndak ndelok ta awakmu. Lah ya podo ndak ndelok ta yo. Tapi kan yo saya pertama saya lah kacau ini teman-teman nih. Sama anu kok iso tukaran tapi ya ndak tersinggung gitu loh. Nah, itu saya beranikan diri guyon-guyon pisan yo. Iya. Tapi saya sempat tanya ke teman satu itu. Ini siapa, Pak? Abang yang non ya abang yang non disabilitas. Oh iya. Saya ngomong gini tersinggung enggak nanti teman ini? Oh enggak Pak, biasa itu Pak gitu. Oh biasa. Gitu loh. Makanya ini mungkin Mas Erik ya yang membuat lepas itu apa sih? Jadi ya, lebih. Ya. Aku coba jawab Pak ya. Istilahnya itu kami itu karena gini dulu Pak. Informasi yang kita terima kan semuanya itu harusnya dari mata kan Pak. 90% bahkan informasi yang kita dapatkan dari visual. Ketika kita udah buta, udah netra Pak ya. Informasi-informasi yang dari luar itu kan otomatis sudah nggak bisa itu. Iya. Nah, jadi Pak, ekspektasi kami itu yang buta-buta kosong Pak. Oh, gitu. Misal nih Pak Heri ngajak aku misalnya, anggaplah aku nggak tahu bentuk kolam renang Pak ya. Hai Mas, nang kolam renang, kok renang kamu tak ajari. Iya. Cuma Pak Heri bilang gitu doang nih. Pak Heri nggak cerita dalamnya seberapa. Kayak aku kan nggak punya gambaran itu. Oh nanti aku diajarin kok. Ya udah los aja Pak gitu loh. Kami nggak mikir kalau kedepannya Pak Heri itu bisa bawa kami ke tempat yang dalam lah. Pak Heri tinggal. Kami nggak punya pikiran itu. Jadi ya udah los aja gitu Pak. Yang kita pikirkan itu yang jadi kan itu aja. Ya makanya jadi kalau sekarang kesimpulannya kan percaya aja udah. Percaya. Oke siap. Terima aja Pak gitu. Ya makanya kan lebih siap menerima itu maksud saya. Jadi kayak saya melihat kok gini ya wong anu ya apa teman-teman itu ya kalau teman-teman itu kok seperti ini gitu. Kalau teman Daksa sih saya ndak anu, itu wong normal saya gitu kan. Normal cuma kan dari keterbatasan fisik aja saya gitu kan. Oke, intinya secara komunikasi bersosial menurut Pak Heri sama-sama aja ya Pak ya. Sama enggak ada beda dalam pekerjaannya Pak Heri ini Pak ya. Mungkin perlu penyesuaian sedikit ya Pak ya terkait komunikasi mungkin ya Pak ya. Sebetulnya Mas tahun 2014 saya itu di salah satu kecamatan tuh ada teman pendamping seperti saya di Daksa kebetulan. Daksa tapi Pak ya. Di Jember. Oke. Ada itu bahkan pakai krek dia. Pakai krek. Ya. Oke. Bahkan dia malah menjadi kepala suku Mas. Menguasai forum masa dia itu. Oke. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang masih di pendampingan dia. Oke Pak. Ada. Saya kepikiran gini Pak sekarang. Pak Heri cerita ada salah satu temannya tapi Daksa Pak ya. Iya. Nah kalau menurut Pak Heri aja nih Pak ya. Dengan bergabungnya kenalnya Pak Heri dengan saya lah. Anggaplah saya yang di sini yang sekarang ada lah ya Pak ya. Kalau buat saya nih Pak misalkan pingin terjun dan kerja di bidang pemberdayaan seperti Pak Heri, kira-kira yang bisa nggak Pak? Terus yang perlu disiapkan itu apa Pak? Menurut Pak Heri. Kalau masalah kesempatan kerja hampir sama Mas. Ya biasanya Pak ya? Satu dari pendidikan ya, kebutuhan pendidikan, terus apa? Kemampuan individunya ya Pak. Jadi kalau di setiap program itu contohnya banyak Mas. Ada bagian lapangan ada di bagian kantor juga ada. Mungkin kalau menurut saya sih untuk teman-teman yang netra ini nanti di administrasi. Kayak saya di input data. Ya input data bisa Mas. Karena seperti saya itu dulu di salah satu kabupaten itu ada namanya apa? Operator Mas. Operator itu hanya input data yang saya kasih. Mbak ini Mbak, dia input aja sudah tugasnya tidak kemana-mana. Hanya di kantor itu. Jadi tidak membutuhkan mobilitas yang besar. Yang tinggi ya Pak. Bahkan yang teman saya bilang Daksa itu pakai roda 3 Mas ke desa itu. Oh iya. Nah itu jadi kalau masalah kesempatan sama sih Mas. Sama aja Pak ya. Bisa aja. Jadi nanti kalau ada kesempatan dibuka lowongan seperti program Pangi ngirim aja enggak apa-apa. Coba ya Pak ya. Yang penting nyoba. Sebetulnya kalau saya pribadi Mas, ini kan
kalau saya istilahkan ya kalah cacak menang cacak. Kalau cacak menang cacak. Sementing nyacak dhisik. Iya lek ora kalah cacak menang cacak. Ya aduh kok sebelum apa? Duh kok ndak diterima. Duh kok. Lah ya sudah, kita kan Heeh. pesimis dulu. Lek saya orangnya optimis, Mas. Ya, coba dulu aja ya. Iya, kalau memang lu ini sesuai dengan ini sesuai dengan lu ya pakai, kalau enggak pakai ya sudah. Ya. Gitu. Nah, kalau peluang sih saya rasa sama, Mas, enggak Sama ada. ya, Pak, ya. Enggak ada perbedaan antara yang non sama yang disabilitas. Iya. Oke. Masanya gini loh, Pak, kenapa saya tanya gitu? Kesempatan kerja buat orang buta atau netra, Pak, ya. Itu kan cukup terbatas, Pak. Iya. Cukup terbatas. Nah, barangkali di luaran sana kok kota Konco Buta ini, Pak, ada yang dengerin podcast ini dan tertarik gitu, Pak. Oh, tak cobalah. Iso kok jarine Pak Heri Ya, setelah nonton ini kan, Pak, iya, gitu, Pak. enggak, ya dicoba, enggak apa-apa. Ya itu kalau cacak menang cacak, coba aja dulu. Coba aja, Pak, ya. Soalnya selama kita enggak berani mencoba ya kapan? Enggak apa-apa. Apalagi sekarang sudah ada apa? Undang-Undang nomor 8 ya. Nomor 8 tahun 2000. Nah, apalagi itu. Kalau teman saya yang di Jember itu belum ada undang-undang itu kan. Ya, Tapi dia bisa masuk. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Coba aja, yang penting dicoba. Oke, nanti teman-temanku lah tak suruh nyoba. Kalau aku Iya. berarti kurang berminat sih, Pak. Tapi nggak tahu lagi, Pak, ya. Namanya rezeki orang kan nggak tahu, Pak, ke depannya bagaimana gitu. Cuman kalau saya sih kayaknya belum dulu. Enggak, dicoba dulu aja, Mas, enggak apa-apa. Wong kalau memang coba kebanyakan tenaga operator enggak mobilisasi besar kok. Mobilitas. Hanya mobilitas besar hanya kan di kantor aja. Ya, soalnya kan yang menjadi isu utama kalau buat netra itu mobilitasnya gitu sih, Pak. Ya, tapi kan kembali lagi kalau job desk-nya kayak yang tadi Pak Heri sampaikan, operator nginput gitu doang sih harusnya jangan dijadikan alasan buat menolak netra kan gitu. Ya, harusnya kan, Pak, ya. Ya. Harusnya ya. Harusnya, tapi masih banyak yang aku tahu masih kayak gitu sih, Pak. Masih ada yang kayak gitu, masih ada gitu yang aku tahu gitu. Anu sih mantep sih. Terus itu, Pak, soal ini, Pak, belum jawab tadi. Syarat itu, Pak, buat menjadi pekerja sosial apa namanya? Kok pekerja sosial? Pemberdayaan. Ya sama sih, Mas. Apa ya, tergantung dari apa? Kebutuhannya dari perusahaan itu, dari bidangnya itu. Jadi kebutuhan apa untuk apa itu sesuai sama dengan kalau seperti saya kan kayak di saya dulu ada namanya apa? Spesialis penanganan masalah. Ini harus sarjana hukum. Oh, ya. Ya, spesialis pelatihan. Ini umum dari bidang apa aja. Spesialis keuangan atau FMS harus ekonomi seperti itu, Mas. Oke. Nah, harus sesuai bidangnya nanti. Jadi tergantung permintaan. Makanya kan apa? Iya, bisa sih, Pak, ya sebetulnya. Orang buta kayak aku masuk aja, Pak, ya. Kalau bisa, pokoknya begitu gitu, persyaratannya apa sesuai masukkan aja, Mas, enggak masalah. Bisa. Oke. Iya, apa-apa, masukkan. Jangan membatasi diri. Sebenarnya masih banyak pertanyaan aku, Pak. Cuman kayaknya kita udah terlalu anu ya, Pak. Ya bisa disambung lagi nanti. Sambung lagi. Ya, siap. Tapi next time kalau diajak lagi mau ya. Oh, siap, Mas. Siap. Apa yang enggak siap, ya. Oke, siap. Ini, Pak, tapi sebelum itu Pak Heri ada pesan gitu, Pak, buat kowasta yang nonton ini, siapapun itu, Pak Heri bisa berikan petua gitu. Ada kowasta gitu, buat yang difabel juga boleh, buat konco awas juga boleh, yang non difabel gitu, Pak. Terserah deh, Pak. Ya, gitu. Ya, saya ya pertama ya terima kasih, nanti juga bisa berlanjut sama teman-teman ini ya. Amin. Tidak terlepas di program ya, sampai kapanpun. Ya. Kalau saya sih penutup untuk hari ini yaitu yang penting bersyukur, ikhlas, komitmen. Oke. Itu untuk teman-teman yang lain. Ya. Kunci sukses dari Pak Heri, Mas. Saya itu untuk teman-teman semua. Mas, terima kasih banyak, Mas Erik. Makasih banyak ya, Pak Heri udah berkenan datang di sini. Oke, kowasta semuanya. Cukup sekian dulu dari aku.
untuk tayangan podcast hari ini. Pokoknya jangan lupa terus pantau guys channel YouTube Pertuni Probolinggo Raya, khususnya podcast bakalan tayang di setiap hari Minggu malam gitu. Oke, thank you lah pokoknya sing dengerin sampai akhir. Dadah, makasih banyak. Oke, kisah motivatif. Oke, kisah.